episode sebelumnya, Sabar sudah menemui Dr. Ibrahim dan mendapatkan informasi penting darinya. Ada dugaan kuat jika simbol yang muncul di tangan Sabar berasal dari kitab kuno yang ditulis penyihir Fir'aun. Sementara itu Aminah masih ditimpa musibah kehamilan misterius setelah digauli oleh sosok jin yang menyerupai Jamal. Hayam mulai mempengaruhi Hiba dengan sihir mengerikan yang membuat kehidupan menjadi tak terkendali. Vivi sudah merasakan ada yang berbeda dengan Hiba, namun ia tak berani cerita ke Sabar karena takut mengganggu kesibukan anaknya. Di suatu malam, Hiba mengendap masuk ke dalam rumah Syekh Salam. Ia menusuk pisau itu ke tubuh seseorang. Siapakah sosok wanita yang dibunuh oleh Hiba? Berikut ceritanya. Dengan tatapan tajam, Hiba melangkah perlahan agar derap langkah kakinya tak terdengar. Gadis itu berjalan memasuki kamar di mana seorang wanita sedang lelap dalam tidurnya. Seketika itu, pisau yang ada di tangan Hiba bergerak semakin mendekati tubuhnya. Tanpa ragu, Hiba membuka selimut itu dan entah setan apa yang merasuki Hiba malam itu, Sabar baru kembali pulang dan menemukan adik perempuannya membunuh ibunya sendiri. Sabar langsung panik dan berteriak histeris. Ia tak pernah menduga jika Hiba bisa berbuat sekeji itu sampai membunuh ibu kandung mereka sendiri. Saat Sabar panik melihat kondisi Vivi yang terkulai lemah, Hiba sama sekali tak meneteskan air mata. Wanita itu hanya tersenyum dan melirik kian kemari tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Pagi harinya, polisi sudah memenuhi rumah Syekh Salam untuk melakukan evakuasi terhadap jasad korban. Kematian Vivi adalah murni pembunuhan dan polisi harus mengusut tuntas kasus itu. Hiba turut digelandang ke kantor polisi bersama mayat Vivi yang dibungkus kantong jenazah. Safa sampai berteriak histeris begitu melihat Hiba keluar dari rumah. Ia tak menyangka wanita seperti Hiba bisa membunuh ibunya sendiri. Sabar berjalan dengan tatapan kosong mengantar kepergian ibu dan adik tercinta. Polisi bertanya pada Sabar apakah Hiba memiliki masalah mental yang cukup serius. Sabar belum bisa menjawab pertanyaan itu dari aparat. Rahab ikut ketakutan dan berencana keluar dari rumah untuk tinggal bersama Manal. Manal sampai menegur adiknya agar berpikir jernih dan tidak larut dalam kekacauan. Polisi masih menanyakan berbagai hal pada Sabar termasuk kondisi terakhir Hiba yang mungkin dibawa pengaruh obat terlarang. Hasan langsung menegur polisi itu dan meminta waktu untuk adiknya yang sedang berkabung. Setelah polisi itu membawa Hiba, Sabar langsung menangis sejadinya. 3935. Hidupnya seakan hancur setelah kehilangan ibu di tangan adiknya sendiri. Di tempat lain, Amar menemui Abdul Razak untuk memberi kabar jika Vivi meninggal dunia. Ia menduga jika Alam adalah dalang di balik kematian ibu kandung Sabar. Abdul Razak ketakutan mendengarnya karena ia sudah bergabung dengan Alam untuk menjalani sebuah bisnis. Ia tak mau terlibat dalam kasus pembunuhan dan mengusir Amar untuk segera pergi dari toko Galib. Di tempat lain, Alam menemui Hayam untuk menunggu perintah selanjutnya. Hayam meminta Alam untuk berfokus pada keluarga Hasan dan memberi sentuhan air mata buaya. Semua sudah berjalan sesuai dengan rencana Hayam dan ia yakin kekuatan Sabar mulai melemah. Sementara itu, Sabar masih menunggu hasil otopsi di depan kamar mayat setelah ibunya meninggal dalam kondisi tertidur. Saat menemui Sabar di rumah sakit untuk mengungkapkan bela sungkawa, Rahab sempat melihat kedekatan antara suaminya dengan wanita itu. Ia mengurungkan niat untuk menghampiri Sabar dan memilih pergi. Safa sampai keheranan melihat Rahab dan melihat wanita meninggalkan Sabar. Ia menghampiri putranya dan bertanya pada Sabar siapa wanita yang bersamanya itu. Sabar berkata jika wanita itu hanya mengungkapkan bela sungkawa. Safa berkata jika Rahab melihat Sabar bersama wanita itu dan merasa cemburu. Safa berkata jika akhir-akhir ini Hiba sering berbuat aneh. Vivi sudah menyadari hal itu namun tidak membicarakannya pada Sabar karena takut mengganggu kesibukan putranya. Safa yakin Hiba tidak melakukan hal itu atas kemauannya sendiri. Anak mana yang tega membunuh ibu padahal tak ada masalah apapun sebelumnya. Hasan baru kembali dari kantor polisi dan belum bisa memberi penjelasan terkait proses selanjutnya karena kasus yang terjadi adalah tentang pembunuhan keji. Di tempat lain, Aiman heran melihat rekan kerjanya yang bersantai di ruang rapat. Ternyata Hayam tidak datang ke kantor dan ponselnya tidak bisa dihubungi.
Padahal ada jadwal penting di hari itu. Malam harinya, Sabar pulang ke rumah dan membujuk Rahab untuk membukakan pintu. Rahab menolak karena ia terlalu takut dengan apa yang terjadi. Ia berencana mengemasi pakaian untuk tinggal di rumah Galib bersama Manal. Rahab mengancam hendak minta cerai jika Sabar menghalanginya. Di waktu yang sama, Suhaila datang bersama Zain untuk mengungkapkan bela sungkawa. Suhaila meminta izin untuk menginap di rumah itu selama beberapa hari agar Safa tidak bersedih hati. Zain ikut memintakan izin pada Sabar karena bagaimanapun juga Suhaila adalah bagian dari keluarga itu. Hari berikutnya, Khalid menemui Dr. Ibrahim untuk melaporkan kemajuan penonton di video terbarunya. Mereka bahkan meminta agar durasi video diperpanjang lagi. Khalid sengaja datang untuk merekam video lainnya dengan tema yang berbeda. Seketika itu, Taj datang bertamu. Khalid pamit pergi untuk menunggu di kedai kopi. Taj memberikan kabar jika ibu kandung Sabar meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dr. Ibrahim tercengang saat mendengar pelaku pembunuhan itu. Hingga kini, Hiba masih tidak mengakui perbuatannya sendiri. Dr. Ibrahim meyakini jika Hiba terkena bisikan iblis hingga tega membunuh ibunya sendiri. Taj meminta bantuan Dr. Ibrahim untuk membantu Sabar dalam mengatasi pertempuran melawan iblis. Diam-diam, Khalid mendengar pembicaraan itu dari ruang sebelah. Dr. Ibrahim bersedia membantu dan akan berbincang lebih jauh pada Sabar. Ia berjanji tidak akan meninggalkan Sabar begitu saja. Setelah Taj pergi, Dr. Ibrahim memanggil Khalid untuk melanjutkan proyek video mereka berdua. Di tempat lain, Jamal masih dipengaruhi iblis gua dan mematikan audio Al-Quran dari meja ibunya. Jamal meminta ibu agar tidak mempercayai semua perkataan Sabar. Ia mengungkapkan bahwasanya Sabar berteman baik dengan keluarga Al-Sadia, yaitu keluarga Paman Salim. Keluarga itu akan selalu menentang pernikahan Aminah dengannya. Kan bahwa kekayaan keluarga Sadia diperoleh dari makam Fir'aun karena pekerjaan mereka adalah penambang batu. Ia menuduh keluarga Sadia bersekutu dengan jin untuk menemukan makam kuno Fir'aun yang penuh dengan harta karun itu. Jamal yakin Sabar bukan orang baik dan akan menyakiti mereka suatu saat nanti. Di tempat lain, Manal menenangkan Rahab yang berniat kabur dari rumah. Rahab hendak pergi ke suatu tempat rahasia di mana Sabar tidak bisa menemukannya. Ia merasa terancam dengan semua kejadian aneh yang menimpa keluarga suaminya. Rahab menyalahkan iblis yang terus meneror Sabar akibat dari perbuatan syirik pria itu di masa lalu. Manal meminta adiknya untuk tenang dan jangan meninggalkan suaminya dalam kondisi lemah. Rahab mencari keberadaan Ahlam untuk minta diramal lagi. Manal kembali menasihati agar Rahab tidak terlalu menaruh kepercayaan penuh pada hasil ramalan Ahlam. Hasan pulang ke rumah dan berkata jika tubuh Vivi baru bisa dibawa pulang esok hari. Polisi masih membutuhkan beberapa bukti tentang pembunuhan itu. Safa sakit hati mengetahui hal itu karena jasad Vivi akan terbaring di rumah sakit tanpa ada yang menemani. Mereka seharusnya bisa menghormati tubuh orang mati dengan segera menguburkannya. Ahlam bicara berdua dengan Sabar untuk mengungkapkan bela sungkawa mendalamnya. Ia berkata jika yang seharusnya mati adalah Sabar, namun Vivi menggantikan posisinya. Ia menyarankan agar Sabar lebih memperhatikan orang-orang di sekitar karena ia yakin ada seseorang yang hendak menyakiti keluarganya. Manal memanggil Ahlam dan meminta naik untuk bertemu dengan Rahab. Sabar cukup tercengang mendengar perkataan Ahlam dan mencoba untuk memikirkannya. Rahab sudah selesai minum kopi dan meminta Ahlam untuk meramalnya lagi. Di waktu yang sama, Sabar tertidur pulas di atas sofa hingga mimpi bertemu arwah ibunya. Vivi langsung menyapa Sabar dan menanyakan kabar pria itu. Sabar bertanya apa yang harus mereka lakukan pada Hiba. Vivi menangis dan memohon pada Sabar untuk tidak meninggalkan Hiba. Ia meminta agar Sabar tetap mendampingi Hiba walau apapun yang terjadi. Hasan membangunkan Sabar dari mimpi indah itu karena dirinya hendak pamit. Sabar berkata jika ia ingin bertemu Hiba saat itu juga. Hasan sudah sangat kelelahan dan ia meminta Sabar untuk menunggu pagi tiba jika ingin memang bertemu dengan Hiba. Ahlam sudah membaca sisa cangkir kopi milik Rahab. Ia berkata jika Rahab akan melewati perjalanan panjang dan musuh akan terus mengikuti. Orang yang paling menginginkan Rahab bisa menolongnya dari malapetaka. Manal menghentikan pembacaan ramalan dan berkata jika Hasan sudah lelah menunggu untuk segera pulang. Ahlam menunjukkan simbol ular pada Rahab dan berkata jika sekitar ada orang yang berperan sebagai orang baik.
Manan langsung menyeret Ahlam dan membawanya pergi sambil pamit pada Rahab. Sementara itu Hindi mengumpulkan bala tentaranya untuk bersiap menyerang Sober. Hayam muncul dengan jubah hitam dan berkata jika ia telah melakukan semua yang diperintahkan. Hindi menegaskan jika Hayam hanya berfungsi sebagai budak yang menjalankan perintah. Alih-alih menyingkirkan Sabar, Hindi justru mengajak Sabar untuk bersekutu lagi dengannya. Apa yang dilakukan Hayam semakin menjauhkan dirinya dari pria itu. Ternyata Hayam takut Sabar akan merebut posisinya sebagai pimpinan satanis. Hayam mengaku tak akan ada yang bisa merebut posisinya itu karena manusia lain tidak ada yang lebih keji daripada dirinya. Hindi sangat senang melihat ada kesombongan di dalam dada manusia. Kesombongan Hayam membuatnya ingat pada sang ayah yang telah mati. Karena Hayam berbuat salah dengan membunuh Vivi, maka Hindi akan memberi hukuman. Hanya dengan sekali cengkraman, Hayam bertekuk lutut sambil mengerang kesakitan. Pagi harinya, Aminah menemui Sahar, gadis yang mencintai Hamzah. Ia menggoda Sahar untuk segera menikah dengan kakaknya Hamzah dan tinggal di kota Qina. Sahar mengaku belum bisa melakukannya karena ia masih menjalani pendidikan dokter di Kairo. Ia ingin segera lulus dan menjadi dokter Sahar sebelum dipinang oleh pria dambaan. Gadis itu balik bertanya apa yang terjadi dengan Aminah dan Jamal. Aminah belum bisa cerita dan memaksa Sahar untuk menemaninya tinggal di rumah keluarga. Sahar menenangkan hati Aminah sambil memeluk tubuh gadis malang itu. Sementara Sabar sudah berada di kantor polisi untuk bertemu Hiba. Dengan mata berkaca-kaca, Hiba bertanya apa ibunya benar-benar telah tiada. Sabar berkata jika Hiba telah membunuh Vivi. Hiba langsung menggelengkan kepala sambil menangis sesenggukan. Hiba mengaku tidak mungkin bisa membunuh ibunya karena ia tidak memiliki masalah apapun dengannya. Sabar lantas bertanya, adakah orang lain yang memerintahkan Hiba untuk membunuh Vivi? Hiba terdiam sejenak dan berkata jika yang seharusnya mati bukanlah Vivi. Hiba mulai merubah sikap sambil tersenyum dalam gelap seketika itu. Melihat Hiba tertawa cekikikan, Sabar semakin yakin jika adiknya kerasukan setan. Ia pun langsung meruqyah gadis itu dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Hiba berusaha melepaskan diri hingga merintih kesakitan. Di tempat lain, Darin, putri El Amir, menelpon Asom untuk mencari tahu kabar sang ayah. Asom mengungkapkan jika El Amir masih belum ditemukan juga. Mereka sibuk mencari keberadaan pria itu, namun hasilnya nihil. Darin mengalami mimpi buruk yang membuatnya ketakutan. Ia meminta bantuan Asom untuk terus memberi kabar tentang keberadaan ayah tercinta. Setelah menemui Hiba, Sabar berbincang dengan Taj untuk membahas tentang kematian Vivi. Sabar sudah meminta surat penguburan dan membawa jasad Vivi keluar dari rumah sakit. Taj mengungkapkan jika ia sudah menemui Dr. Ibrahim kemarin sore. Dr. Ibrahim berkata apa yang terjadi adalah perbuatan dari setan bengis yang hendak melemahkan kekuatan Sober. Meski demikian, kematian Vivi sudah menjadi takdir dan akan tetap mengalami kematian sesuai kehendak Allah. Sabar sudah mengetahui semua hal itu. Ia hanya ingin membantu adik perempuannya yang terlibat masalah besar atas kematian ibu tercinta. Taj berjanji akan terus membantu Sabar dalam melawan iblis keji itu. Sabar sampai tak enak hati karena Taj tinggal di luar negeri. Wanita itu datang ke Saudi hanya untuk membantu tanpa bayaran sepeser pun. Hal itu membuat Sabar curiga ada niat apa di balik kebaikan Taj. Wanita itu berusaha menegaskan jika ia tidak akan mencelakai Sabar. Ia pun berkata jika suatu hari nanti Sabar melihat tanda kejanggalan pada dirinya, Sabar bisa menyingkirkan Taj dan ia akan pergi dengan senang hati. Taj mengungkapkan bahwa niatnya menolong Sabar bukan berarti menginginkan sesuatu darinya. Tak berselang lama, mobil ambulan datang untuk membawa jasad Vivi. Sabar ikut membantu dan sibuk mengurus pemakaman itu. Di tempat lain, Sahar mengunjungi sang ayah, Paman Salim, untuk sekedar mengobati rasa rindu. Paman Salim mengungkapkan jika Hamzah menanyakan kabar Sahar terus-terusan. Sahar mengaku belum mau menikah karena ia ingin masih menjalani kuliah di jurusan kedokteran. Paman Salim langsung berkata jika putrinya memang harus menyelesaikan kuliah dulu, baru setelah itu mereka akan membicarakan rencana pernikahan. Sahar lalu berkata jika ia tidak mau dengan Hamzah.
ia ingin memilih calon imamnya sendiri. Paman Salim sampai tak habis pikir dengan sikap gadis zaman sekarang. Di waktu yang sama, Vivi sedang dibawa ke pemakaman El Fayun dekat dengan makam keluarga Syekh Salam. Sabar turut memanggul jasad ibunya sambil melantunkan kalimat tasbih. Ia teringat semua kenangan indah bersama ibu tercinta yang kini telah tiada. Setelah pemakaman usai, mereka berdua di depan nisan yang berjejer di pinggir kuburan. Sebuah mobil mewah melesat ke pemakaman itu dan El Amir tiba-tiba muncul di hadapan Sabar untuk mengungkapkan bela sungkawa mendalamnya. El Amir meminta Sabar untuk menyelesaikan upacara pemakaman dan ia akan menunggu di sisi luar gerbang. Semua orang sampai tertegun melihat Sabar kebingungan. Sementara itu, Hiba masih menjalani proses interogasi yang dilakukan aparat setempat. Dengan tatapan kosong, Hiba berkata jika target pembunuh yang sebenarnya adalah kakaknya, Sabar. Polisi bertanya siapa orang yang menyuruh Hiba untuk melakukan hal itu. Hiba tak mau menjawab dan berkata jika Vivi adalah orang yang baik. Sikap Hiba menjadi tak karuan seperti orang gila. Di sisi lain, ia menangis karena telah membunuh Vivi dan di sisi lainnya lagi, ia sangat marah karena yang seharusnya mati adalah Sabar. Alam, Hasan, Manal, dan Rahab tertegun melihat Sabar yang berbincang dengan El Amir di samping mobil mewah pria tua itu. Sabar bertanya bagaimana pria itu bisa ada di hadapannya saat ini. El Amir mengungkapkan jika masa lalunya tidak mau membiarkan dirinya hidup dengan tenang. Mereka menggunakan kelemahan El Amir untuk menyerangnya. Ternyata El Amir sama seperti Sabar yang dulu pernah berbuat kesyirikan dan meninggalkan praktek perdukunan itu. Sabar bertanya tawaran apa yang dilontarkan para iblis saat El Amir meninggalkan mereka. Ternyata El Amir diberi dua pilihan, yaitu bergabung dengan kerajaan iblis dengan mendapat kejayaan atau hidup dalam keterpurukan. El Amir terpaksa bergabung dengan iblis itu hingga akhirnya bertemu dengan Sabar. Ia meminta Sabar untuk mempercayai semua perkataan darinya. El Amir berniat baik untuk menunjukkan jalan yang benar pada Sabar. Ia sudah tahu semua karakter iblis yang bekerja dengannya di masa lalu. Kini mereka hendak menyakiti Sabar dan El Amir. El Amir meyakini Sabar bisa menyelamatkannya dari jeratan iblis. Sabar tak mengerti karena sejauh ini dialah yang membutuhkan bantuan, bukan sebaliknya. El Amir mengungkapkan jika Ezi bukan anak jin melainkan buah hati Sabar sendiri. Ia meminta Sabar untuk tidak meragukan hal itu karena iblis tidak akan bisa memiliki anak dari rahim manusia. Sabar kebingungan harus percaya pada siapa karena kini ada dua kubu yang saling bertentangan. El Amir meminta izin untuk bertemu Ezi dan melihat putra pertama Sabar itu. Ia ingin mencoba untuk menyingkirkan gangguan gaib dari sekitar Ezi. Sesampainya di rumah, Sabar mencoba berbicara pada Rahab jika El Amir hendak bertemu Ezi. Nasnya, Rahab masih sangat ketakutan dan tidak mengizinkan anaknya pergi dari kamar. Safa sampai bingung bagaimana cara mendamaikan pasangan suami istri yang baru mendapat momongan pertama itu. Sabar masih membujuk Rahab agar El Amir diizinkan bertemu dengan Ezi. Nasnya, Rahab masih sangat keras kepala dan tidak mau menyerahkan bayi kecil itu kecuali ia juga ikut mengawasi. Akhirnya Sabar membawa bayinya itu bersama Rahab dan Safa untuk menemui El Amir yang sedari tadi menunggu di depan rumah. El Amir membaca basmalah sebelum menggunakan mata batinnya untuk mengetahui sosok bayi di pelukan Sabar itu tak disangka. El Amir yakin betul jika bayi itu memang bukan anaknya Sabar. Pria tua itu langsung pergi ketakutan begitu mengetahui kenyataan yang terjadi. Sabar mengikuti El Amir dan meminta penjelasan tentang apa yang baru saja ia katakan. El Amir menegaskan jika ia tetap berada di sana, maka bahaya tidak hanya datang padanya namun juga membahayakan Sabar, juga seluruh keluarga. Ia meminta agar Sabar merahasiakan pertemuan mereka berdua agar iblis tidak mengetahui tempat persembunyiannya. Sabar masih meminta penjelasan namun El Amir tidak bisa mengatakan lebih banyak lagi karena takut para penyembah iblis akan membunuhnya saat itu juga. Safa membujuk Sabar untuk menerima anak itu sebagai anaknya dan melupakan pengaruh buruk dari orang lain. Ia tak mau hubungan suami istri antara Sabar dan Rahab kandas di tengah jalan gara-gara perkara omongan orang. Malam harinya, Sabar menggelar doa bersama untuk mengenang kepergian ibunya yang baru saja dimakamkan tadi siang. Resepsi pemakaman itu digelar sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga.
Zain kembali datang dan menunjukkan sikap kepedulian antar sesama manusia. Hasan turut tiba, melihat kesedihan Sabar dan berusaha untuk menenangkan hatinya. Sementara itu, para wanita duduk di dalam rumah sembari membaca doa. Mereka tidak menyangka jika Hibah bisa berbuat sekeji itu. Sohaila turut tak percaya dengan perbuatan pembunuhan yang dilakukan Hibah pada ibu kandungnya. Rahab menuturkan jika polisi sudah menetapkan Hibah sebagai tersangka, yang berarti bahwa Hibah memang melakukan pembunuhan secara sadar. Safa meminta Sohaila untuk makan dulu karena jamuan sudah hampir tiba. Ia sendiri tak nafsu makan setelah Vivi meninggal dibunuh putrinya sendiri. Rahab semakin paranoid dan bertanya pada Safa apakah Sabar akan membunuh Ezi karena percaya dengan perkataan El Amir. Safa menjamin bahwa Sabar tidak akan melukai Ezi. Menurut pandangan Safa, Ezi adalah bayi kecil tanpa dosa dan tak bersalah. Ia berjanji akan melindungi Rahab dan Ezi serta mengawasi gerak-gerik Sabar. Di waktu yang sama, Taj ikut datang ke resepsi pemakaman untuk menemui Sabar. Rahab melihat kedatangan wanita itu dan mengintip dari balik pintu rumah. Meski tanpa bicara, Alam masih terus mengintai pergerakan mereka. Rahab menghampiri suaminya dan langsung mengusir Taj. Sabar menjelaskan bahwa Taj adalah wanita yang ditemuinya saat pergi ke Lebanon. Rahab tak mau terima hingga Safa menyeretnya masuk ke dalam rumah. Taj menegaskan bahwa ia tetap tidak akan meninggalkan Sabar yang sedang bertempur dengan Raja Iblis. Ia tak tega jika Sabar berperang sendirian karena lawan yang diperangi saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sabar pun mengungkapkan jika ia baru saja bertemu El Amir di pemakaman ibunya. Ia kepikiran dengan omongan El Amir yang meyakini bahwa Ezi bukan darah dagingnya. Ia menaruh kepercayaan tinggi pada pria itu karena El Amir selalu menawarkan bantuan terkait apa yang ia alami. Taj meragukan hal itu dan meminta Sabar untuk memikirkan ulang semua perkataan El Amir. Ia yakin Sabar bisa mengetahui sebuah kebohongan, tidak semua orang yang datang bisa dipercaya. Taj menyarankan pada Sabar untuk meminta petunjuk pada Allah agar diperlihatkan kebenaran. Di waktu yang sama, Rahab sangat marah pada suaminya dan memilih untuk mengemasi pakaian. Ia membawa koper besar untuk kabur pergi dari rumah. Pagi harinya, Safa menelpon Rahab dan membujuk menantunya itu untuk pulang ke rumah. Sabar sudah kembali ke rumahnya sendiri karena rumah Syekh Salam dalam penyelidikan polisi. Safa memberitahu Sabar jika Rahab menginap di rumah Manal selama beberapa hari. Sabar tak menyangka jika Rahab tega meninggalkannya sendiri saat ibu kandungnya meninggal dunia. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah untuk melindungi Rahab dan Ezi. Safa meminta Sabar untuk tidak melupakan Hibah dan membantunya dalam proses persidangan. Sabar sudah menghubungi pengacara yang akan bertemu dengannya sebentar lagi. Sabar meminta doa pada Safa agar semua berjalan lancar seperti harapan. Ia pun melenggang pergi dan menuju ke kantor polisi. Tak berselang lama seorang pengacara datang menghampiri. Pengacara itu menanyakan beberapa hal terkait keseharian Hibah, apakah wanita itu bertingkah aneh atau bermasalah dengan ibunya. Sabar menjelaskan jika keluarga mereka tidak pernah memiliki masalah satu sama lain. Hibah pun bersikap wajar dan tak ada hal yang aneh pada dirinya. Sang pengacara heran dengan pernyataan Hibah yang berkata bahwa target pembunuhan yang sebenarnya bukan Vivi, melainkan Sabar sendiri. Ia sudah tidak mengajukan pemeriksaan kejiwaan Hibah karena dari keterangan yang dikatakan terdapat kejanggalan yang mengarah ke masalah mental. Jika Hibah terbukti gila, maka wanita itu bisa terbebas dari kasus pembunuhan. Setelah berbincang, Sabar kembali menemui Dr. Ibrahim bersama Taj. Sesampainya di sana, Walid baru akan pulang dan keluar dari rumah itu. Sabar terhenyak melihat wajah Walid yang sama persis seperti Emad dan film pun bersambung. Yo, bermau itu ketarep.